Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Kak Resti Afiani. Let's learn math and fun. Kali ini kita akan belajar tentang metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya kalian subscribe channel Resti Afiani. Lalu jangan lupa juga kalian like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat ya. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini masih tentang 3.2 dan 4.2. Sehingga tujuan pembelajarannya peserta didik atau siswa mampu menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam menentukan himpunan penyelesaian dari suatu SPLTV menggunakan metode campuran eliminasi dan substitusi serta memeriksa kebenaran jawabannya dalam penyelesaian masalah matematika. Kemudian memecahkan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan metode dalam penyelesaian SPLTV, yaitu metode campuran eliminasi dan substitusi. Ayo anak-anak, sudahkah kalian mempelajari dan memahami kembali tentang metode penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode campuran atau gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi dari pertemuan sebelumnya? Untuk mengingat kembali terkait metode penyelesaian SPLDV sebagai materi prasyarat, yuk kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi di pertemuan sebelumnya kalian ingat sudah diberikan masalah terkait apa? Medina membeli buku dan pensil ya. Jadi permasalahannya sama. Nah, waktu di pertemuan sebelumnya kita hanya sampai model matematikanya saja. Sekarang bagaimana kalau pertanyaannya, berapakah yang harus Medina bayar jika ia membeli 5 buku tulis dan 2 pensil? Berarti pertanyaannya 5x ditambah 2y. Artinya kita harus tahu dulu harga per satu buku tulisnya itu berapa, artinya x-nya berapa, dan harga satu buah pensilnya itu berapa, artinya y-nya berapa. Kalian ingat kan menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Pertama langkahnya itu dieliminasi dulu nih, gitu. Kalau yang ini ibu mengeliminasi y, artinya mencari nilai x. Jadi menghilangkan y-nya. Koefisiennya sudah sama belum? Belum. Yang ini 2, yang ini 1. Berarti harus disamakan terlebih dahulu. Yang persamaan pertama tetap dikali 1, biarinnya tetap 2. Gitu. Nah, yang persamaan kedua ini dikali 2 sehingga nanti ini rubah jadi 2y. Nah, yang lainnya juga jadi rubah. Ini jadi 6x, 9.000 dikali 2 18.000. Oke, kita tetap konsen menghilangkan y. Tandanya sama, berarti dikurangi. Gitu. Sehingga 4x dikurangi 6x jadi min 2x, 13.000 dikurangi 18.000 jadi min 5.000 sehingga nanti dapat x-nya min bagi min plus. Nah, jadi x-nya itu 2.500. Nah, setelah dapat x dari proses eliminasi, kita substitusikan ke salah satu persamaan di sini. Jadi ganti x-nya, mau persamaan yang manapun boleh. Nah, di sini saya mengambil yang persamaan kedua ya, karena terlihat lebih mudah. Oke, x-nya diganti nih jadi 2.500 sehingga nanti didapat 3x ini itu 7.500 ditambah y sama dengan 9.000 sehingga didapat y-nya itu 9.000 dikurangi 7.500 jadi tahu tuh nilai y-nya itu 1.500 sehingga kita jadi bisa tahu harga 5 buku tulis 5x ditambah 2 buah pensil yaitu 2y sama dengan 5 kali 2.500 ditambah 2 kali 1.500 jadinya 15.500. Oh iya, tentu kalian ingatkan dengan ilustrasi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang bentuk umum SPLTV. Coba, apakah kalian merasa bahwa materi yang dipelajarinya itu belum lengkap? Jika iya, apakah kalian tahu penyebabnya? Ya, betul sekali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian belum mempelajari bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi mari kita lanjutkan pada kegiatan pembelajaran kedua ini. Oke, dengan memperhatikan ilustrasi berikut ini ya.
Di sini ada suatu permasalahan pada hari Minggu, Ani, Doni, dan Sinta membeli beberapa buah di toko sehat. Kita lihat yang diketahuinya. Jadi Ani di sini membeli 2 kilogram jeruk, 1 kilogram apel, dan 3 kilogram buah manggis. Sehingga nih dan dia harus membayarnya 85.000. Jadi harga 2 kilogram jeruk ditambah 1 kilogram apel ditambah 3 kilogram manggis itu sama dengan 85.000. Selanjutnya Doni itu membeli 1 kilogram jeruk ditambah 1 kilogram apel, kemudian 5 kilogram manggis, itu dia harus membayar artinya sama dengan 105.000. Dan di sini ada Sinta ya. Sinta membeli 3 kilogram jeruk ditambah 4 kilogram apel tambah 1 kilogram manggis, dia harus membayar 125.000. Nah, yang ditanyakannya harga 1 kilogram dari masing-masing buah. Oke. Kita tahu dong di pertemuan sebelumnya langkah selanjutnya itu kita misalkan dulu. Ini terkait harga 1 kilogram masing-masing buah ya. Jadi pemisalannya X-nya itu harga per kilogram jeruk, 1 kilogram jeruk, Y-nya itu katakanlah harga 1 kilogram apel, kemudian Z-nya harga 1 kilogram manggis. Sehingga model matematikanya tahu dong. Jadi 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 85.000 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Oke, terdapat 4 metode untuk menyelesaikan permasalahan SPLTV ini. Apa saja kah itu? Yang pertama, metode substitusi saja gitu. Yang kedua, metode eliminasi saja. Nah, yang ketiga, metode gabungan atau campuran, yaitu menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Nah, ini sudah kita pelajari nih tadi di materi syarat itu SPLDV ya. Jadi pertama mengeliminasikan dulu, kemudian mensubstitusikan nilai yang diperoleh. Seperti itu ya. Nah, metode yang keempat itu determinasi. Nah, metode ini nanti lebih khususnya akan kalian pelajari saat sudah mengenal materi matriks di kelas 11. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita hanya akan berfokus pada satu metode saja, yaitu metode gabungan atau campuran antara eliminasi dan substitusi untuk menyelesaikan masalah SPLTV ini. Nah, sekarang bagaimana sih metode gabungan atau campuran untuk menyelesaikan permasalahan SPLTV? Yuk kita perhatikan kembali permasalahan tadi terkait Ani, Doni, dan Sinta yang membeli beberapa buah di toko sehat. Nah, tadi kan kita sudah dapat sampai model matematikanya. Kita namakan ini persamaan 1, kemudian ini persamaan 2, dan yang ini persamaan 3. Jadi ini hanya penyimbolan. Oke, langkah-langkahnya itu yang pertama kita perlu mengeliminasi 2 persamaan. Misalnya di sini kita pilih deh persamaan 1 dan 2 dulu. Oke, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, penentuan eliminasi variabelnya yang mana? Kita lihat saja. Ini yang variabel Y koefisiennya sudah sama ya. Oke, berarti kita hilangkan saja Y-nya atau artinya eliminasi Y-nya. Karena tandanya sama berarti dikurangi biar nanti Y-nya hilang gitu. Jadi ini nanti Y dikurangi Y habis gitu loh. Sehingga yang ini dulu 2X dikurangi X jadinya X gitu loh. Nah, kemudian 3Z dikurangi 5Z jadinya min 2Z. Kemudian 85.000 dikurangi 105.000 itu jadi min 20.000. Nah, jadi kita dapatkan persamaan baru, kita namakan persamaan 4. Oke. Langkah selanjutnya masih mengeliminasi 2 persamaan. Kalau tadi 1 dan 2, sekarang pilih 2 persamaan lain. Misalnya mau 2 dan 3 boleh. Atau di sini saya milihnya 1 dan 3. Nah, catatannya adalah kalau di langkah pertama kita sudah mengeliminasi variabel Y, mau tidak mau di langkah kedua juga harus sama. Gitu loh. Mengeliminasinya juga Y. Oke. Sekarang kita lihat ini persamaan 1, ini 3. Koefisiennya sudah sama? Belum. Jadi, biar sama yang atas itu dikali 4, sehingga ini jadi 4Y. Nah, yang bawah tetap berarti dikali 1.
sehingga tetap jadi 4Y. Nah, akibatnya persamaan yang pertama ini semuanya dikali 4, jadi berubah 8X ditambah 4Y ditambah 3Z kali 4, 12Z sama dengan 85.000 dikali 4, 340.000. Nah, kalau untuk persamaan yang ketiga ini, karena dikali 1 ini tetap gitu ya. Oke, di sini lihat koefisiennya sudah sama, sudah. Karena tandanya sama, biar hilang berarti dikurang gitu ya. Sehingga ini habis gitu kan ya. Nah, jadi 8X dikurangi 3X, jadi 5X gitu ya. 12Z dikurangi Z, jadi 11Z. Sama dengan 340.000 dikurangi 125.000, 215.000. Ada persamaan baru lagi, ini kita namakan persamaan 5 gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah karena kita sudah memiliki dua persamaan yang lebih sederhana, 4 dan 5 ini terdiri dari dua variabel X dan Z, maka eliminasilah persamaan 4 dan 5. Nah, di sini kita eliminasi X terlebih dahulu. Ini koefisiennya belum sama. Berarti agar sama, yang atas dikali 5, yang bawah tetap gitu dikali 1. Sehingga persamaan yang atas jika dikali 5 jadinya 5X min 10Z sama dengan min 20.000 kali 5 min 100.000 gitu. Nah, yang bawah karena dikali 1 tetap seperti ini. Nah, kita konsen tadi mau eliminasi X, ini koefisiennya sudah sama, tandanya sama, berarti dikurangi gitu ya. Nah, sehingga ini hilang nih, habis. Nah, tinggal min 10Z dikurangi 11Z, min 10 min 11 gitu, jadinya min 21Z. Sama dengan, nah ini juga sama, min 100.000 dikurangi lagi 215.000, utang 100, utang lagi 215.000, jadi utangnya gede gitu ya, min 315.000, sehingga Z-nya adalah min 315.000 dibagi min 21, itu hasilnya Z sama dengan 15.000. Nah, kita dapatkan nih Z-nya 15.000. Oke, langkah selanjutnya substitusikan Z 15.000 ini ke salah satu persamaan 4 dan 5 ini. Misalkan kita milihnya persamaan 4 aja. Jadi di sini didapat X min 2Z sama dengan min 20.000. Kemudian Z-nya ganti jadi 15.000 gitu kan ya. Sehingga kita dapatkan X sama dengan min 20.000-nya tetap. Nah, ini pindah ruas ke sana, ke kanan. Yang asalnya min jadi plus 2 kali 15.000, 30.000 gitu. Jadi X sama dengan 10.000 deh. Nah, setelah itu gimana? Tinggal langkah substitusi. Karena kita punya nilai Z 15.000, X-nya 10.000. Substitusi ke persamaan awal yang terdiri dari 3 variabel. Mau yang 1, 2, 3 itu sama saja. Nah, misalkan kita milih persamaan 1 gitu. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 85.000. Di sini X-nya kita ganti 10.000 substitut. Kemudian Z-nya kita ganti 15.000 sehingga nanti didapat ini tetap kan Y sama dengan ini 85.000 tetap di sini. Nah, yang ini diusir ke ruas kanan gitu. 2 kali 10.000, 20.000 diusir jadi min 20.000. Yang ini 45.000 diusir jadi min 45.000. Jadilah Y-nya sama dengan 20.000 hasilnya. Jadi kesimpulannya adalah harga 1 kg jeruk tadi yang X-nya berapa? 10.000 rupiah. Harga 1 kg apel itu adalah yang Y ya 20.000 rupiah. Dan 1 kg manggis adalah 15.000 rupiah. Oke anak-anak, kira-kira apa ya yang dapat disimpulkan dari pembelajaran tadi? Nah, jadi secara umum langkah-langkah penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan SPLTV itu, yang pertama kita perlu menyelesaikan model matematikanya dengan menggunakan metode penyelesaian dan operasi aljabarnya secara tepat gitu. Jadi hati-hati karena prosesnya mungkin lebih panjang ya. Nah, jadi hati-hati sekali. Nah, kemudian yang kedua menafsirkan dan memeriksa kesesuaian dan masuk akalnya jawaban dari model matematika terhadap masalah semula untuk mendapat solusi dari masalah. Oke. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, apakah di antara kalian masih ada yang kesulitan memahami metode untuk menentukan
penyelesaian masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari terkait SPLTV? Oke, jika iya, nanti kalian dapat menyimak kembali ya dan memahami satu persatu penjelasan yang telah diuraikan. Atau kalian juga bisa bertanya dan diskusi dengan saya sebagai guru kalian dan atau teman-teman kalian, mau itu via jalur pribadi atau japri ke saya langsung WA, atau via WhatsApp group gitu kan, atau via ruang diskusi di Schoology ya. Nah anak-anak, untuk lebih memperluas pengetahuan kalian, mari kita latihan tipe-tipe soal lainnya di SPLTV. Nah seperti tipe soal yang pertama ini, jadi tidak menutup kemungkinan soal-soalnya itu berbentuk pecahan seperti ini. Nah, ada yang unik nih di sini, X, Y, Z-nya sebagai penyebut. Oke, jadi untuk menyelesaikan SPLTV seperti ini, untuk mencari X, Y, Z-nya, kita boleh pemisalan terlebih dahulu agar bentuknya itu menjadi tidak asing gitu. Jadi seperti yang contoh-contoh sebelumnya. Nah, ini bisa kita misalkan 1/X itu jadi A. Jadi pakai variabel lain, terserah. Nah, di sini saya pakainya A, B, C gitu. 1/X itu sama dengan A, 1/Y sama dengan B, 1/Z sama dengan C. Sehingga nanti ada model persamaan barunya gitu. 2/X artinya kalau kita memisalkan A-nya itu 1/X berarti 2A min 1/Y itu B min 3/Z itu 3C gitu, sama dengan min 2. Nah ini kita namakan persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, 2A min B plus C, ini sama dengan min 10. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, kita lihat A ditambah 2B min 4C sama dengan 19. Oke, jadi model matematikanya tidak asing tuh, seperti soal-soal sebelumnya. Oke, kita lihat langkah-langkahnya sama. Pertama kita pilih dua persamaan untuk dieliminasi. Misalkan di sini kita milih 1 dan 2. Oke. Kita lihat ternyata untuk yang persamaan 1 dan 2 ini ada dua variabel yang koefisiennya itu sudah sama gitu. Nah, kita lihat yang variabel A ini 2A 2A. Nah, tandanya juga sama, plus plus. Kemudian yang ini variabel B, min B, tandanya sama ya. Oke, tanda sama, koefisiennya sama. Ya sudah, berarti kita kurangkan saja. Artinya 2A sama 2-nya nanti habis, min B, min B. Jadi min B plus B, min kali min plus kan. Nah, jadi habis. Kemudian yang ini min 3C, min C. Jadi min 4C. Nah, kemudian yang ini min 2, min 10. Min kali minnya jadi plus nanti. Jadi min 2 plus 10 hasilnya 8. Sehingga kita peroleh C-nya sama dengan 8 dibagi min 4, yaitu min 2. Nah, jadi di langkah pertama ini kita sudah tahu satu variabel tuh, yaitu C. Nah, kemudian kita bisa substitusi C-nya itu ke dua persamaan lainnya. Jangan 1 dan 2 lagi, nanti tidak berguna. Gitu, jadi persamaan lainnya itu bisa 1 dan 3 atau 2 dan 3, jadi persamaan yang beda. Misalkan di sini 2 dan 3 ya, kita masukkan, ganti C-nya sama min 2. Oke, untuk persamaan 2, 2A min B, min 2 sama dengan min 10, kita sederhanakan lagi, jadi 2A min B, min 2-nya geser jadi plus 2, sehingga 2A min B sama dengan min 8, kita namakan ini persamaan 4. Nah, untuk selanjutnya yang di persamaan 3, A plus 2B min 4 kali min 2 gitu. Jadi A plus 2B min 8 sama dengan 19. Nah, kita lebih sederhanakan lagi, A plus 2B ini 8-nya usir ke ruas kanan jadi min 8. Sehingga A plus B sama dengan 11. Nah, ini kita namakan persamaan 5 gitu. Setelah tadi kita dapat nilai C-nya min 2 gitu ya. Kemudian kita dapat persamaan baru 4 dan 5, lihat yang hanya mengandung dua variabel saja, A dan B. Ya sudah, berarti dari 4 dan 5 ini kita eliminasi. Oke, misalkan kita mau mengeliminasi dari 4 dan 5 itu A-nya. Koefisiennya belum sama, berarti kita kaliin yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Sehingga
Ini jadi tetap ya 2A min B sama dengan min 8. Yang persamaan keduanya ketika dikali 2 semuanya, ini jadi 2A, yang ini jadi 4B, yang ini sama dengan 22. Nah, kita mau eliminasi A, ini koefisiennya sama, tandanya sama, berarti dikurang. Sehingga habis ya. Nah, min B min 4B, utang 1, utang 4, jadi utang 5 gitu ya. Jadi min 5B sama dengan min 8 min 22, jadi min 30, makin gede. Nah, jadi B-nya adalah min 30 dibagi min 5. Dapatlah B-nya itu 6 gitu. C-nya dapat, B-nya dapat, sekarang tinggal A-nya dari mana? Substitusi saja nilai semua ini ke persamaan, atau kalau dari sini gampang ya, 4 dan 5 ya sudah dapat nilai B sama dengan 6, berarti substitusikan B-nya mau ke persamaan 4 atau ke 5 gitu. Jadi misalkan ke persamaan 5 saja. Nah, kita dapatkan A plus 2B sama dengan 11, berarti A plus 2 kali 6, 12 sama dengan 11. Jadi didapat A sama dengan 11 dikurangi 12, jadi A-nya sama dengan min 1 gitu. Kita dapat nih semuanya, ABC-nya sudah dapat. Tapi yang ditanyakannya X kali Y dalam XY gitu loh. Artinya kita ubah kembali, jangan lupa ini masih dalam ABC, variabel baru yang tadi kita misalin. Sehingga kesimpulannya adalah tadi kan A itu 1 per X ya, dan A itu bernilai min 1. Sehingga X-nya adalah ya tinggal balik aja 1 dibagi min 1, jadi min 1. Kemudian tadi B-nya itu 1 per Y dan B-nya itu sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 1 dibagi 6. Jadi 1 per 6. Kemudian sama C-nya itu 1 per Z sama dengan min 2. Berarti Z-nya adalah 1 per min 2. Jadi nilai X, Y, Z berturut-turut. Kalau misalkan pertanyaannya X, Y, Z itu min 1, 1 per 6, dan min 1 per 2. Nah, sehingga hasil X kali Y berarti min 1 dikali 1 per 6, hasilnya min 1 per 6. Seperti itu. Oke, sekarang kita latihan soal tipe yang kedua lagi nih. Lihat. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Jadi kontekstual tapi lebih ke matematis. Jika jumlah 3 buah bilangan adalah 75, nah di sini kita tulis terlebih dahulu diketahuinya, ditanyakannya apa gitu kan ya. Di sini diketahui jumlah 3 buah bilangan 75. Kita misalkan saja, kan 3 bilangan itu kita nggak tahu nih apa aja. Kita misalkan pakai variabel, mau X, Y, Z boleh. Kalau bosan misalkan nih saya misalinnya A kecil, B kecil, C kecil. Jadi ketika ada bahasa jumlah 3 buah bilangan 75, artinya A ditambah B ditambah C itu sama dengan 75 gitu. Kemudian bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah bilangan lain. Artinya bilangan pertama di sini berarti kalau misalkan ABC-nya itu suatu bilangan yang ini pertama, ini kedua, ini ketiga gitu loh ya. Artinya bilangan pertama berarti A sama dengan, ingat loh, 5 lebihnya, bukan 5 kali, tapi 5 lebihnya dari jumlah bilangan lain. Bilangan lainnya itu B dan C, berarti B ditambah C plus 5, gitu. Di sini kita lebih sederhanakan lagi. Yang merupakan variabel, yang ada variabelnya, itu simpan di ruas kiri semua. Konstanta simpan di kanan. Sehingga ini A-nya tetap di ruas kiri, kemudian B-nya pindah jadi min B, plus C-nya pindah jadi min C, dan 5-nya tetap, jadi sama dengan 5. Seperti itu. Kemudian ada bahasa lagi, bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah bilangan yang lain. Oke, bilangan kedua di sini itu apa? Berarti B, gitu kan ya. Jadi B sama dengan 1/4 dari, artinya 1/4 dikali 1/4 dari itu. Ya, waktu SD kita udah belajar kan, 1/4 dikali jumlah bilangan lain A dan C, berarti 1/4 A plus C, gitu. Nah, agar hilang 1/4-nya nih, berarti kedua ruas dikali 4 saja. Artinya yang ini jadi 4B, yang ini jadi 1 kali A plus C, artinya jadi A plus C, gitu. Oke, berarti kita pindahin semuanya variabel itu. Ini di sini maaf ya, boleh ruas kanan atau kiri terserah sih ya. Yang jelas
kubu variabel dengan kubu variabel, konstanta dengan konstanta gitu, bedain ruas intinya. Nah, di sini Ibu memindahkan 4B-nya ke ruas kanan, cuma ditulisnya tetap di ruas kiri gitu loh. Ya, jadi sama saja. Ya, intinya kalau beda ruas gitu loh, kalau kita memindahkan di beda ruas itu beda tanda gitu. Artinya maksudnya berubah tandanya. Nah, ketika ini ke sini jadinya kan ini tetap A plus C, ini jadi min 4B. Nah, di ruas yang satu lagi jadi apa? Jadi 0 dong. Nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Kita simpulkan 0. Seperti itu. Nah, ditanyakannya berapakah bilangan pertamanya? Artinya berarti nilai A-nya. Di sini kita konsen oke. Kita fokus mencari A gitu. Oke, di sini berarti setelah itu kita lihat model matematikanya. Ada 3 persamaan. Yang ini A plus B plus C sama dengan 75 persamaan pertama, A min B min C sama dengan 5 persamaan kedua, A min 4B plus C sama dengan 0 persamaan ketiga. Oke, sekarang kita mau menentukan A-nya ya. Oke, kita eliminasi 1 dan 2 gitu. Kita lihat di sini koefisiennya sama semua. Tapi ada tanda gitu loh ya. Tandanya itu yang berbeda gitu. Jadi kalau yang A itu plus dengan plus, kalau yang B sama C plus min plus min. Oke, berarti kita bisa tuh konsen langsung ke ngilangin B sama C. Tandanya beda. Kalau tanda beda di gimana? Tinggal di plus aja. Sehingga A ditambah A tetap tuh nggak hilang tapi jadi 2A. Sedangkan B ditambah min B. Artinya kan jadi B dikurangin B hilang. C ditambah min C. Artinya jadi C dikurangi C jadi hilang. Nah, sama dengan 75 ditambah 5 jadi 80. Udah deh langsung kita dapat tadi. Tujuan kita kan nyari A saja kan. Ya udah dapat tuh A-nya sama dengan berarti 80 dibagi 2. Berarti A-nya berapa? 40. Jadi kesimpulannya bilangan pertamanya itu adalah 40. Gampang kan? Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini ada sedikit quotes of the day nih dari saya. Hal-hal hebat seringkali tidak datang dari zona nyaman. Ingat, jadi kalau misalkan sekarang kalian susah-susah gitu loh ya, ngerjain tugas yang memang tidak kalian sukai dan sebagainya, tenang. Nanti insya Allah dibalik semua itu akan ada hikmah yang pastinya indah. Akan ada hal luar biasa yang memang wah itu sesuatu yang hebat gitu di diri kalian. Oke? Semangat! Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan atas apa yang kita pelajari hari ini ya anak-anakku. Terima kasih banyak atas segala perhatian kalian. Dan jangan lupa kalian kerjakan post test yang sudah Ibu siapkan di laman Schoology masing-masing. Oke? Ibu akhiri ya, maaf atas segala kekurangan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keberkahan, kemudian kalian selalu menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.